Nah, udah mulai ada gelagat. Nah, harus gini teman-teman jantannya. Nah, itu jantan yang gacor ngerek tuh. Dia birahi full. Ini udah saya ambil. Coba kita masukin ke sini. Ini udah agak mulai siap karena korannya udah acak-acak, udah disobek-sobekin. Itu tandanya juga betina udah mulai siap. Coba kita lihat sini. Tuh. Tuh lihat teman-temannya, betinanya beda kan? Tuh, betina itu kayak udah mau ngeleper. Nih. Tuh udah saling loloh malah teman-teman tuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the Halo sahabat Usman, sahabat ngurus manuk. Balik lagi di channel Sinyal Kanari Breed. Di video kali ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang akhir-akhir ini banyak keluar di kolom komentar, yaitu gimana cara supaya kenari jantannya itu bisa cepat gacor ngerek. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, teman-teman itu harus tahu dulu umur si jantannya udah berapa bulan. Kemudian pastiin dulu kalau memang informasi tentang usianya itu akurat dan bisa dipercaya. Karena yang paling pasti itu biasanya yang hafal usia si kenari itu berapa bulannya biasanya ya peternaknya sendiri. Karena biasanya peternak kenari itu umumnya dia mencatat tanggal netes, tanggal melur. Nah biasanya ada data silsilah anakan dari indukan mana aja, kemudian netes tanggal berapa dan seterusnya. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu pastinya umur kenari jantan kita berapa bulan gitu. Nah kemudian yang berikutnya, kenapa si kenari itu bisa gacor ngerek? Kenari gacor ngerek itu karena si kenari jantan ini pastinya sudah timbul birahi. Nah kalau menurut saya birahi kenari itu ada skalanya. Jadi ada yang baru-baru belajar birahi, baru mulai birahi gitu ya. Kemudian birahinya makin naik sampai ke birahi paling tinggi. Nah biasanya kalau kenari jantan sudah ada di posisi birahi paling tinggi, di situ dia baru kelihatan gacor ngerek. Gacor ngerek artinya si kenari jantan ini gacor ke kenari betina, dan gacornya itu seperti gacor yang agresif gitu ya, on fire banget. Nah itu adalah tanda-tandanya si jantan sudah sangat siap kawin karena birahinya sudah sangat tinggi. Jadi teman-teman harus pastiin dulu birahi si kenarinya itu di skala mana, masih di awal, di pertengahan, atau sudah betul-betul full maksimal birahinya. Nah karena biasanya kalau kenari jantan sudah birahi maksimal pasti gacor ngerek. Nah tapi kenapa ada yang bertanya juga, kenapa Kang pas dipisah si jantannya di sangkarnya sendiri, betinanya di sangkarnya sendiri, jantannya gacor ngerek, pas dimasukin ke sangkar betinanya si jantannya malah diem-diem. Nah kalau jantan yang seperti itu biasanya itu jantan muda, JM kalau bahasa di timurnya itu, di Jawa Timur di bahasanya JM, jantan muda. Jadi masih kayak ada malu-malu. Nah kalau bisa teman-teman kalau punya jantan muda yang lagi belajar ngerek, teman-teman saran dari saya sih usahain supaya lebih mudah dikawinkannya sama betina jebolan atau betina yang babon, betina yang udah pernah produksi. Betina yang udah pernah produksi itu biasanya lebih gampang untuk dikawin. Jadi lebih gampangan istilahnya dibandingkan dengan betina darah. Nah, kesulitan yang sering ditemukan itu biasanya kalau JM jantan muda dikawinkan dengan betina darah siapan. Apalagi kalau si betina darahnya belum siap. Dalam artian betina darahnya belum ada birahi, jadi belum siap untuk kawin. Nah, itu pasti susah. Jadi pas dimasukin jantannya misalkan diem-diem, bisa jadi si betinanya itu jadi lebih protektif. Seperti bahasa yang sering ditanyakan itu, betinanya jadi galak. Jadi si betinanya nolak karena memang belum siap kawin. Kalau digacor ngerekin ada kemungkinan si betinanya diem kalau yang udah mau mulai siap. Kalau yang udah siap betul, kalau udah di ngerekin, pasti si betinanya ngeleper. Ngeleper itu kayak yang ngasih untuk dikawin. Nah jadi saran saya kalau teman-teman punya jantan muda, kawininya sama betina babon. Tapi kalau misalkan karakter si jantannya memang on fire banget,
banyak kok yang jadi juga jantan muda sama betina darah. Asalkan si jantan mudanya ini betul-betul ngerek on fire. Nah, gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa lebih mudah? Soalnya saya nggak punya betina lagi misalkan, atau nggak mau beli lagi betina jebolan atau betina babon. Untuk mempermudahnya, kalau teman-teman punya jantan muda dan betina darah muda, sebelum disatukan itu langkah baiknya si jantan dan si betina ini direndengkan sepanjang hari, pas dijemur bersampingan, pas disimpan lagi bersampingan, jadi saling lihat. Istilahnya PDKT atau saling kenalan. Supaya apa? Supaya si betinanya belajar mengenalin si jantan juga belajar mengenalin si betina. Jadi kalau misalkan udah seperti itu, harapannya mereka saling kenal. Nah, biasanya kalau sudah saling kenal, si jantan ini udah nggak asing sama betinanya. Jantannya dari luar udah mulai gacor ngerek. Nah, si betina juga udah kenal, udah sering digacorin sama si betinanya. Harapannya karena sudah kenal, pada saat disatukan itu si betinanya udah ngasih, udah ngelepar. Dengan catatan memang si betinanya sudah siap untuk kawin. Untuk ciri-ciri betina siap kawin, teman-teman bisa obok-obok di channel saya. Di channel ini teman-teman cari aja, videonya banyak. Nah, sarannya itu tadi. Nah, supaya si jantannya misalkan on fire banget, gacor ngereknya bisa full, itu kayak gimana? Simple teman-teman sebetulnya. Yang penting kita rutin jemur. Setelah rutin jemur itu mau mandi mau enggak bebas. Yang utama itu rutin jemur. Karena dari penjemuran itu si jantannya kan dapat banyak asupan, terutama vitamin E. Kemudian kalau dijemur itu mungkin dia moodnya jadi lebih bagus lagi. Setelah rutin jemur, setiap hari dikasih telur rebus. Idealnya itu telur puyuh rebus setengah butir setiap hari. Setiap hari dikasih karena mau dikondisikan untuk siap kawin. Gitu aja terus, nanti setelah udah dijemur dibalikin, didekat-dekatkan sama si betinanya. Nah, contoh teman ya, nanti saya mau coba kita kasih contoh peragaan biar lebih gampang terjadi proses perkawinan itu. Ya, yang paling pertama jantannya, intinya harus jantan dulu gacor ngerek. Nah, kebetulan nih pada bunyi jantan kita harus gacor ngerek dulu. Jadi pas begitu dimasukin ke box atau ke sangkar, tinggal kita lihat si betinanya. Kalau si betinanya udah siap pasti ngelepar dikawin. Tapi kalau betinanya belum siap, betinanya biasanya diem, atau mungkin yang ininya si betinanya ngelawan. Dalam artian dia ngeprotek dirinya, jadi dia galak istilahnya. Makanya banyak teman-teman yang pas dimasukin ke betinanya galak, padahal di luar ngelepar. Itu sabar aja, nanti diulang besoknya. Misalkan sekarang jantan kita masukin ke betinanya galak. Misalkan dia kepak-kepak sayap kayak yang ngelawan itu, ambil jantannya. Udah diambil, udah dipisah, tapi saling ngelihat lagi. Besok kita coba lagi. Setelah 1 hari besoknya kita coba lagi masukin jantannya. Catatan, jantan tetap harus gacor ngerek di dalam sangkar betinanya. Kalau kita terus ulang seperti itu, nanti kan si betinanya makin lambat laun, makin lama bakalan kepancing juga birahinya pada saat digacorin si jantan. Pengalaman saya kayak gitu. Di sini masih banyak teman-teman betina siapan yang muda. Saya masukin jantan gacor ngerek, masih lari-lari betinanya, berarti belum siap betina itu. Ambil jantannya. Ada juga yang dimasukin jantan gacor ngerek, si betinanya ngelawan, berarti belum siap atau belum suka. Intinya belum siap dikawin lah. Jadi ambil lagi, jangan dipaksakan. Rutin aja si jantannya dijemur, besoknya ulangi lagi masukin ke betina. Nah, teman-teman, saya kasih contoh dulu jantan yang gacor ngerek itu. Jantan teman-teman itu di rumah harus kayak gimana? Alangkah baiknya harus seperti contoh yang berikut ini. Saya kasih lihat. Kita ambil dulu si jantannya, kita masukin ke sangkar betina, ke box betina. Oke teman-teman, ini saya udah ngambil pejantannya. Ini jantan gacor ngerek. Saya mau coba masukin ke betina yang ini. Ini betinanya belum siap untuk mau dikawin. Kita coba masukin si jantannya. Harapannya supaya teman-teman punya gambaran. Jadi pas masukin jantan ke box, jantannya harus seperti ini. Mudah-mudahan dia langsung gacor ngerek nih. Kita masukin. Nah, ya. Kita tunggu sebentar.
Nah, udah mulai ada gelagat. Nah, harus gini teman-teman jantannya. Nah, itu jantan yang gacor ngerek tuh. Dia birahi full, ngerekin ke betina. Nah, betinanya masih ngehindar. Berarti kan intinya si betinanya belum siap kawin, belum mau dikawin. Kalau betina ini dia siap kawin, pasti dia ngeleper. Tapi hal seperti ini teman-teman harus coba setiap hari. Masukin si jantannya biar digacor ngerekin, itu biar si betinanya mulai kenal sama si jantan. Nah, kalau misalkan si jantannya udah berhenti gacornya, apalagi kalau misalkan kejar-kejaran atau berantem, dalam artian si betinanya galak ngelawan si jantan, dipisah aja, besoknya dicoba lagi. Nah, karena ini kan si betinanya tuh dia mangap-mangap tuh betinanya, tapi dia nggak galak, dia cuman kayak ngasih sinyal kalau dia itu belum mau, dia masih ngasih kode dengan mangap-mangap tuh. Jantannya masih jantan juga karena birahi full. Nah, dia jantannya masih berusaha tuh. Gacor ngerek itu ya istilahnya ngerayu betina sih teman-teman. Nah, jadi jantannya masih berusaha ngerayu betina. Cuman ya karena betinanya belum mau, jadi ya nggak akan ada terjadi proses perkawinan. Nah, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, udah nanti dipisah lagi aja. Kita sabar aja nunggu si betinanya. Karena suatu saat cepat atau lambat si betinanya pasti siap. Asalkan seperti ini kita ulang-ulang terus. Jadi teman-teman, kita coba ke betina yang udah mulai agak siap, kita coba nih si jantannya. Kita ambil. Ini udah saya ambil. Coba kita masukin ke sini. Ini udah agak mulai siap karena korannya udah acak-acak, udah disobek-sobekin. Itu tandanya juga betina udah mulai siap. Coba kita lihat sini. Tuh. Tuh lihat teman-temannya, betinanya beda kan? Tuh, betina itu kayak udah mau ngeleper. Nih. Tuh udah saling loloh malah teman-teman tuh. Nah, ini kemungkinan bakalan cepet ngejodoh. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, udah mendingan satuin terus aja. Satuin terus, nanti kalau si betinanya udah mau nelor, teman-teman kasih sarang sampai si betinanya nelor. Kalau memang si jantannya nggak akan dijodohin sama betina lain, satuin terus aja sampai netes biar dua indukan ini bisa ngelolohin bareng anakannya. Nah, kalau udah kayak gini udah enak teman-teman. Sudah saling loloh, udah betinanya berarti udah suka sama jantannya. Jantannya juga udah tuh ngelolohin terus betina. Nah, kalau kayak gini udah nggak usah dipisah-pisah. Kalau memang jantannya nggak akan teman-teman pakai ngawin ke betina lain. Oke teman-teman, segitu dulu. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Tetap semangat aja, yang penting sabar. Apalagi untuk teman-teman yang baru banget mau ternak kenari, pasti kesabaran itu yang utama. Sabar aja, nanti prosesnya juga dapat. Mudah-mudahan sukses di ternak kenarinya. Happy breeding.